Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini menyambung pertanyaan ke Pak Idam. Pak Idam, ini kalau kata Bang Oce, amar putusan mana nih nantinya yang akan menjadi dipakai oleh KPU? Saya pikir angka 2 dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023 itu jelas eksplisit. Mahkamah menyusun sendiri norma pengganti dari pasal 169 huruf Q, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Itu yang kemarin diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, iya, yang bersidang pada hari Senin kemarin. Iya, yang dibacakan dalam amar putusan nomor 90 tersebut. Terlepas ada konflik pernyataan lah ya di 9 majelis hakim tersebut, apakah ini tidak akan menjadi PR yang menghantui KPU kelak begitu, bila mana ada gugatan seperti itu? Kami tidak terlalu jauh masuk pada persoalan perdebatan pandangan hukum. Yang jelas angka 2 ada ininya, ini yang kami pakai. Ada jelas, dan itu amar putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita rujuk pada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan. Itu. Terlepas proses itu kami tidak masuk terlalu jauh pada persoalan itu, karena kami bukan pengamat politik. Tapi tentu siap KPU dengan segala bentuk apapun kelak begitu ya kan, bila mana memang ada yang menggugat dan lain sebagainya begitu. Mengingat ada konflik di internal ternyata. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding. Oke, jelas di situ ya. Bang Oce, nggak ada kebingungan di KPU sendiri, amar putusannya jelas kok. Tapi potensinya gimana ya Bang? Karena kelak kan, saya bicara kelak gitu ya. Bukannya saya ngedoain loh Bang Oce. Bisa menimbulkan gitu, begitu ya. Itu loh. Ya, menurut saya tidak salah, karena kalau kita baca putusan 90/2023, jangankan kita, hakim MK saja bingung gitu dengan putusan itu. Kita kan membaca itu dalam pendapat dissenting opinion kan. Betul. Misalnya beberapa hakim mengatakan ini kok bisa begini, ini sudah ditarik perkaranya kok disidangkan lagi. Ini argumentasinya harusnya sama dengan 3 putusan yang dibacakan pagi. Segala macam. Tapi kok siang berubah dan seterusnya. Akrobatik di dalam. Jadi kalau kita bingung, hakim saja juga menumpahkan kebingungannya di putusan, apalagi kita. Hakim menumpahkan kebingungannya ke putusan, tapi KPU firm menjalankan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, menurut saya KPU benar-benar bahwa keputusan MK memang final and binding. Tapi nanti akan ada persoalan ketika kemudian yang mendaftar, yang mendaftar sebagai capres dan cawapres itu ada singgungan dengan diktum kedua tadi. Apakah pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah dan seterusnya. Implikasinya akan ada pertanyaan, apakah KPU akan menerima pendaftaran itu? Yang kedua, akan ada perdebatan hukum soal ketika KPU akan menetapkan calon capres dan cawapres. Karena yang menetapkan KPU. Tentu akan ada perdebatan apakah yang mendaftar ini betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan putusan MK 90/2023. Akan ada diskusi itu menurut saya, tidak hanya dari kalangan KPU, tapi juga dari eksternal tentu saja. Karena Pilpres ini tidak hanya soal bagaimana KPU, tapi juga bagaimana stakeholder menilai kebijakan-kebijakan ini. Nah, kita bayangkan kalau dalam pendaftaran, penetapan, ini kan apabila ada apabila ada capres dan cawapres kalau nggak ada, kalau nggak ada KPU Mas Idam, itu pasti tidak akan ada persoalan dengan perdebatan putusan 90 putusan MK, dan memangnya tidak akan ada hubungan gitu. Tapi kalau ada yang mendaftar dan bersinggungan dengan amar kedua, maka KPU akan panjang diskusinya. Nah itu, tapi seperti apa? Pertanyaannya memang siapa yang mau didaftar? Kalau kita berandai-andai, daftarnya baru besok nih, Bapak Komisioner dari KPU sudah ada begitu. Terkait implikasi yang mungkin akan terjadi nantinya. Terakhir nih, gimana Bang Pak Idam? Kenapa? Ya, gimana menyikapi hal ini? Ya, kita harus membaca bahwa frasa yang tadi saya kemukakan, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menjabat sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Itu kan normanya, frasanya jelas. Dan itu ada di amar putusan gitu loh. Tidak menjadi kekhawatiran kebingungan majelis hakim dalam memutuskan putusan tersebut? Kami tidak masuk terlalu jauh persoalan itu, urusan majelis hakim. Tapi apapun itu tentu KPU siap ya. Tapi itu ada di amar putusan. Ini ada di amar putusan. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibanding. Terakhir dari Bang Oce. Ya, menurut saya putusan MK ini bagaimanapun tentu akan membuat persoalan kompleksitas hukum di Pilpres ya. Tapi dengan catatan tadi,
kalau ini digunakan. Yang nomor 2 tadi. Kalau digunakan, diktum yang kedua itu kalau ada kandidat yang belum 40 tahun, kemudian menggunakan amar putusan MK untuk mendaftar dan kemudian nanti ikut pilpres. Nah, di situ akan ada kompleksitas hukum yang nanti akan bergelinding terus sampai ke hasil pilpres. Karena hasil pilpres itu sengketanya kembali lagi ke MK. Ingat dulu sengketa pilpres 2019 itu kan ada pertanyaan soal status wapres, cawapres. Ya, betul. Akan sama nanti ke depan gitu modelnya. Nah, ini yang menurut saya harusnya ketentuan dalam event-event politik semacam ini, pilpres pemilu itu harus convincing, harus meyakinkan. Jangan yang abu-abu seperti ini begitu. Nah, KPU-nya menjadi sulit, tetap sulit menurut saya ke depan ini Mas Idam. Tapi gini, kita yang di luar ini mengatakan KPU ini bisa berpotensi sulit loh. Tapi KPU-nya sendiri sudah firm lah dia. Oke. Terima kasih banyak Bang Oce dan Pak Idam sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Besok akan memulai nih langkah panjang KPU sampai 2024. Pendaftaran capres cawapres ya.